Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan PKK kelas 12. Masih bersama saya Ati Sulastri. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pemasaran produk usaha, membuat logo usaha. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membahas tentang bagaimana tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu ada 4. Yang pertama, memahami apa itu logo. Yang kedua, memahami fungsi dan manfaat sebuah logo. Yang ketiga, membuat logo usaha. Yang keempat, memahami bagaimana memasarkan sebuah produk. Di materi sebelumnya kita membahas tentang pemasaran. Pemasaran itu dibagi menjadi 3, pemasaran secara langsung, online maupun offline. Nah, sebelum kita memulai pemasaran, kita harus menyediakan sebuah produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Untuk penyempurna sebuah pemasaran, kita harus menyiapkan selain produk, kita juga harus menyiapkan sebuah logo. Nah, apa itu logo? Di sini sudah ada sebuah video, silakan kalian tonton beberapa pendapat dari orang-orang sekitar kita tentang logo. Kita bisa simpulkan apa itu logo. Silakan. Logo itu adalah cerminan dari apa yang mau kita jual. Logo adalah gambar atau sketsa yang memiliki arti dan mewakili suatu perusahaan. Logo itu adalah suatu merek atau istilahnya kalau bisa dibilang gambaran dari sebuah produk itu sendiri. Logo mah simbol ya, simbol salah satu naonnya lamun cek urang mah instansi gitulah. Identitas suatu produk. Logo menurut saya itu adalah identitas diri suatu produk yang akan kita pasarkan. Karena kalau kita tidak menggunakan logo di dalam produk yang akan kita pasarkan, otomatis konsumen yang akan membeli produk kita tidak akan tahu. Dan logo juga bisa disebut dengan branding. Itu adalah untuk memacu konsumen biar bisa membeli produk yang kita jual. Identitas dari suatu dari suatu produk. Jadi kalau identitasnya itu hilang, bisa jadi produk itu tidak akan terkenal. Logo merupakan identitas barang. Logo, maksudnya logo sih? Lo itu adalah lo dan gue itu bersatu menjadi logo gitu guys. Oke. Setelah melihat video, kita bisa menyimpulkan ya sebuah logo itu apa. Tapi sebelumnya ini ada pendapat dari ahli, yaitu Pak Sularko dan kawan-kawan. Dalam bukunya How to They Think, logo atau corporate identity atau brand identity adalah sebuah tanda yang memberi suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran yang signifikan, bahwa logo mampu membantu membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitornya. Secara singkat atau secara simpelnya, logo adalah identitas sebuah produk atau sebuah produk baik berupa barang atau jasa yang kita miliki untuk membedakan produk kita dengan produk kompetitor, seperti itu ya. Nah, apa itu fungsi logo? Fungsi logo itu ada 7. Yang pertama sudah pasti identitas diri. Maksudnya identitas produk baik berupa barang atau jasa yang kita miliki. Yang kedua, tanda kepemilikan. Yang ketiga, tanda jaminan kualitas. Yang keempat, mencegah peniruan atau pembajakan. Yang kelima, menambah nilai positif. Sudah pasti, saat kita mengenakan logo di produk kita, itu akan menambah nilai plus atau nilai positif untuk produk yang kita jual. Yang keenam, properti legal sebuah produk atau organisasi. Yang ketujuh, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Saat kita akan memulai membuat logo,
kita juga harus memperhatikan 5 unsur yang harus dipenuhi. Apa saja? Yang pertama, kesatuan atau berhubungan. Logo kita yang dibuat harus berhubungan, baik warna, nama, simbol. Yang kedua, dominasi atau daya tarik. Logo yang kita buat itu harus memiliki daya tarik untuk yang lain. Yang ketiga, irama atau berkesinambungan. Yang keempat, proporsi atau enak dipandang. Jadi harus enak dipandang ya. Tidak perlu ribet, simple, yang penting menarik dan enak dipandang. Seperti logo-logo yang sudah ternama, Simple Apple misalkan, itu hanya logo berupa apel digigit tapi sudah bisa menjual dan daya tariknya luar biasa. Plus saat kita menggunakan produk tersebut dengan logo itu, ada kebanggaan tersendiri dari seorang konsumen. Nah, diharapkan kita juga bisa membuat sebuah logo yang seperti itu. Yang kelima, keseimbangan atau sama. Logo ini memiliki filosofi ya, harus memiliki filosofi dan kerangka dasar, baik berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, seperti ciri khas berupa warna dan bentuk logo tersebut. Nah, dikarenakan visual atau penglihatan, maka logo yang kita buat itu harus menarik. Nah, di sini ada beberapa contoh logo. Ini dari sebuah produk, baik barang ataupun jasa. Di sini ada 2 produk, yaitu barang atau jasa. Ini dengan nama di sebuah barang dengan nama alulaclothing.co. Nah, Alula clothing.co. Clothing ini maksudnya adalah baju, disimbolkan dengan baju, dijelaskan dengan kata-kata clothing. Yang kedua, jasa alulasewing.id. Ini sewing disebutkan menjelaskan untuk sebuah produk berupa jasa dan disimbolkan dengan mesin jahit di sebelah kanan atas ya, itu ada mesin jahit kecil. Nah, di sini ada keterangan salah satu yang diambil adalah contoh simbol atau logo dari sebuah jasa. Nama logo alulasewing.id. Arti logo, Alula berasal dari bahasa Arab, artinya yang pertama. Dengan nama ini, harapannya jasa yang ditawarkan menjadi pilihan pertama dan menjadi yang pertama untuk konsumen. Sewing.id menjelaskan jasa yang ditawarkan, yaitu menjahit. Gambar mesin jahit yaitu berupa simbol yang menggambarkan jasa apa yang ditawarkan. Ini salah satu contoh saja ya untuk pembuatan logo. Jadi harus punya filosofinya, apa itu. Kenapa kita memilih logo seperti ini? Kenapa kita membuat nama seperti ini? Itu harus ada filosofinya. Bisa berupa nama kita, singkatan, atau berupa doa dan harapan-harapan kita terhadap produk, baik berupa barang atau jasa yang akan kita keluarkan. Nah, setelah ada produk, setelah ada logo, kita mulai memasarkan kembali. Di sini ada 4 strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Nah, produk. Produk ini adalah produk baik berupa jasa maupun barang. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place atau tempat. Dan yang keempat adalah promotion. Oke. Setelah ini, kalian silakan membuat atau berlatih di rumah membuat sebuah logo yang menarik, simple, unik, dan menjual. Kalian bisa lihat juga di sini disertakan beberapa tutorial untuk membuat sebuah logo di 2 aplikasi smartphone, yaitu Canva dan PicsArt. Silakan bisa kalian lihat bagaimana tutorialnya. Oke, untuk membuat logo bisa menggunakan Canva dan PicsArt. Yang pertama kita akan membuka Canva dulu. Tampilannya seperti ini. Kalian tinggal klik tanda plus di pojok kanan bawah. Pilih ukuran sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Klik plus. Dan kalian bisa berkreasi sesuka hati dengan klik
tanda plus di kanan bawah. Ini bisa disesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Jika sudah mengedit, kalian tinggal klik plus di atas dan gambar sudah tersimpan. Untuk PicsArt, kalian tinggal pilih aplikasi PicsArt, dibuka, kemudian pilih warna latar belakang, sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Jika ingin warna putih, maka pilih putih. Jika ingin berwarna, maka pilih warna sesuai dengan yang kalian butuhkan. Dan kalian bisa memulai mengedit dengan menambahkan beberapa aksesoris di paling bawah. Di situ banyak pilihan untuk menambahkan gambar, teks, stiker, dan lain sebagainya. Jika sudah, kalian klik tanda plus di paling atas dan klik simpan. Maka logo kalian telah tersimpan. Nah, demikian pembahasan kali ini tentang pemasaran, difokuskan kepada pembuatan logo. Semoga banyak yang bisa diambil dari pelajaran kita hari ini dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk membuat logo, tapi bisa untuk membuat acara dan lain sebagainya dengan desain-desain yang kalian buat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.